Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya dapat kiriman lagi nih dari AMD. Yap, seekor. Sebatang. Nggak cocok. Sebuah deh. Sebuah VGA. Nggak cocok juga. Oke, satu unit VGA irit daya, harga murah, tapi kemampuannya bisa dibilang wah. Ayo, VGA apa coba? Sebelum membahas, ada baiknya kalian sediakan kopi plus memadamkan tombol merahnya. Ini bagi yang belum. Bagi yang sudah, cukup ditonton aja ya, karena dengan begitu impian saya naikkan haji orang tua tercapai. Amin. VGA ini dikirim oleh United Communications sebagai partner AMD dengan di packing kayu biar lebih aman dari kerusakan. Wah, dapat VGA nih bos, dipinjemin loh, bukan dikasih. Oh, kalau dikasih mau bos? Lah, pakai nanya, mau dong. Nah, unit yang dikirim itu dari brand MSI alias MSI, tipe Aero ITX RX 6400, 4GB DDR6, 64 bit. Ya, cuma 64 bit. Kenapa? Remeh. Mentang-mentang 64 bit, performa bakal jelek gitu. Jangan kemakan bit dong, tapi yang dilihat tipe GPU-nya. Bit gede kalau kemampuannya membeli, kan buang-buang duit, ya nggak? Penasaran kemampuan gamingnya? Tonton aja bre video tes gamenya. Nah, harga jual VGA ini udah tergolong mulai turun, nggak mahal-mahal banget sih dibanding kakaknya RX 6500 XT waktu pertama kali launching. Untuk merek MSI sendiri harganya hampir 3 juta rupiah. Kalau mau murah untuk tipe yang sama, kalian bisa lirik merek Polor alias Power Color, bukan celana kolor, dengan rentang harga 2,4 juta rupiah. Rank harga segini jelas bersaing langsung dengan rivalnya, Nvidia GTX 1650 non-super, yang kemampuannya bisa dibilang 11-12 dengan RX 6400. Pada bagian depan box MSI ini cukup jelas informasi yang diberikan. Contoh 1080p gaming, 4GB memori, dan sudah PCI Express 4.0. Terus ada tulisan kecil AMD RDNA 2 arsitektur. Pada bagian belakang, informasi yang diberikan lebih banyak lagi, seperti fitur-fitur dari MSI ini. Kemudian spesifikasi lengkapnya, dan ada juga syarat wajib buat VGA ini. Langsung aja nih kita unboxing VGA imut-imut ini. Pas dibuka, kesannya sih nggak kayak VGA murah ya. Ada amplop besar berwarna hitam dop, tapi ternyata isinya cuma satu kartu dan buku panduan instalasi. Kirain dapet duit. Dan inilah dia tampang ganteng MSI RX 6400 Aero ITX ini. Pakai single fan yang ukurannya cukup besar dan ada tulisan Oreo di bodinya. Aero bos. Iya ya, tulisannya mirip-mirip sih. Pada bagian outputnya cuma ada HDMI sama DisplayPort. Pada bagian belakang terlihat boardnya berwarna hitam. Dan kalau posisinya seperti ini atau kondisi terpasang, terlihat merek MSI sama tulisan samar-samar Radeon. Dan paket penjualannya cuma ini doang yang didapat ya. Nggak dapat CD driver. Lah, mau install driver gimana bos? Download kan bisa, gitu aja kok repot. Buat maksimalin kinerja dari VGA RX 6400 ini, kalian wajib pakai prosesor dan juga motherboard support PCI Express 4.0. Saya pakai prosesor i3 Gen 12 dan motherboard dari ASRock B660M yang pernah saya unboxing. Kemudian RAM 16GB DDR4 dual channel 3200 mHz, SSD M2 NVMe 4.0, harddisk buat game, dan sistem operasi Windows 10. Untuk driver jelas dong, download driver terbaru dari web AMD. Monitor yang saya pakai kelas Kirin ya, 24 inch 1080p 75Hz dari LG. Di sini saya pakai perekam layar yang berarti bakal ada penurunan frame rate yang nggak terlalu banyak, paling beda 5-8 fps. Testing game kali ini sedikit beda. Untuk melihat performa VGA ini maksimal berapa, kita benchmark dari low sampai ke ultra. Penasaran? Lanjut tonton aja nih. PS 2021. Sebenarnya sih saya yakin game ini bakal dilibas sama RX 6400. Tapi daripada penasaran, nggak ada salahnya nggak usah dimainkan. Aduh, salah, maksudnya dicoba. Dengan settingan terbaik ternyata ya cuma geli-geli basah. Maksudnya lancar jaya loh. Ya walaupun terkadang suka frame drop sekali-sekali, tapi wajar sih karena sambil rekod layar juga. AC Valhalla. Nah ini baru game happy. Happy bahagia bos. Bukan bahagia, tapi berat. Itu heavy bos. Ya gitulah. Maklum, bahasa Inggris saya agak hancur. Semua settingan udah saya coba dari low, gua, N. Low, medium, high, very high, dan ultra.
Ternyata settingan medium adalah settingan terbaik untuk RX 6400 ini, dengan frame rate rata-rata tembus di angka 50 fps. Far Cry 6, game yang tergolong baru ini kita hajar bre. Kok malah sound berantem sih? Maksudnya kita libas ini game pakai RX 6400. Dari semua settingan, VGA imut-imut ini bisa melibas game Far Cry 6 ini dengan settingan ultra. Widih, apa nggak keren nih VGA? Ultra aja masih dapat frame rate rata-rata 43 fps. Apalagi Ultraman. Emang ada bos? Ada, film Jepang. Forza Horizon 5. Game satu ini salah satu game yang punya pilihan settingan paling banyak. Dari very ancur alias very low, sampai ke extreme alias extreme. Dan ternyata settingan ultra pun masih dilahap sama VGA 1 ini. Bisa dimakan bos? Maksudnya? Lahap. Salah, maksudnya dilibas, bukan dilahap. Dengan frame rate rata-rata di angka 35 fps. Ya nggak smooth banget dong bos. Ya kalau mau smooth, settingan terbaik adalah high dengan frame rate tembus di angka 70 fps. GTA 5. Game lawas satu ini bukan game kaleng susu. Susu kembar bos. Maksudnya jangan diremehin gitu loh. Jangan mikir susu. Biar kata VGA ini keluaran baru, ternyata kalau kalian set rata kanan, VGA ini nyerah, angkat bendera putih, sambil teriak, "Aku nggak kuat mas." Enggak lah, itu mah drama keluarga. Maksudnya frame rate yang didapat itu rendah banget, di bawah 30 fps. Tapi lain lagi kalau kalian di settingan high, frame rate yang didapat di atas 60-an fps. Cakep. Horizon Zero Dawn, game yang nongol tahun 2017 ini bikin saya sakit hati. Lah kenapa bos? Coba lihat deh, ini orang kok pada terbang? Kok malah gini ya? Udah coba semua settingan, hasilnya zonk alias sama aja. Mungkin bug kali ya di game ini, jadi terpaksa deh kita putus hubungan kita sampai di sini. Marvel Guardian Galaxy, rada bingung nih lihat hasil dari game ini. Kalau di set ultra, dapat frame rate rata-rata 38 fps. Kalau very high, malah dapat frame rate 27 fps. Sedangkan high, dapat frame rate 34 fps. Mau lu apa sih? Kok bikin mumet? So, menurut pandangan saya, settingan medium merupakan settingan terbaik, di mana frame rate-nya tembus di angka 43 fps. Watch Dogs Legion. Di game satu ini, tergolong sesuai dengan settingan. Jadi semakin tinggi settingan, semakin kecil frame rate yang didapat. Nah, settingan terbaik di VGA ini untuk game Watch Dogs adalah high, dengan frame rate rata-rata di angka 45 fps. Mau tinggi lagi, tinggal turuni celananya. Turuni settingannya ke medium, bisa tembus 54 fps. Wih, cakep. Valorant, lanjut game online. Nah, game yang satu ini rasanya bakal dapat frame rate tinggi. Biar kata lebih berat kemampuan CPU, tapi GPU juga ada peranan loh. Kalau set high, frame rate masih di kisaran 200 sampai 220 fps. Kalau di setting ke low, frame rate bisa menyentuh angka 280 fps. Widih, pasti kece abis nih buat menang. Tapi kok masih kalah bos? Udah dibilang skill saya kelas tempe, situ tahu bukan? Enak bos digoreng. Ya udah, dimam sono. Genshin Impact, game satu ini nggak bisa diremehin. Dengan settingan high default sebenarnya masih dapat frame rate yang tergolong bagus sih, di atas 50 fps. Tapi sayangnya suka frame drop. Lagi-lagi yang ngetes bukan saya ya, tapi adik saya yang memang seorang gamer Genshin. Penasaran sama channelnya? Saya share di deskripsi. Nah, settingan paling enak ya medium buat VGA satu ini.
Kesimpulannya, kemampuan gaming VGA ini boleh dibilang cukup baik bermain di resolusi 1080p dengan settingan rata-rata medium. Bahkan, masih lebih baik Radeon RX 6400 dibanding VGA Intel dari Arc A380 yang punya VRAM dan buswidth lebih besar. Kalau dibandingkan Nvidia GTX 1650, secara keseluruhan masih menang Nvidia GTX 1650. Tapi ya beda-beda tipis sih. Terus kalau dibilang nggak bisa dipakai untuk editing video, ternyata salah. VGA ini bisa dipakai buat render video. Ya kayak kerjaan saya sehari-hari, ngerender video pakai Adobe Premiere. Bisa dong. Hanya beberapa aplikasi saja yang nggak bisa running di VGA ini. Tapi memang harus diakui kemampuan render AMD dibanding rivalnya masih lebih baik rivalnya. Terus ngomongin soal suhu dari VGA MSI RX 6400 ini, ternyata suhunya tergolong adem, ya paling mentok-mentok di 60 derajat Celcius. Tapi kalau manusia suhunya sampai segini, dijamin dah udah terbang ke akhirat. Dengan harga yang makin lama makin murah, apalagi bisa di bawah 2 juta rupiah, saya yakin banget nih VGA ini bakal menggeser VGA yang harganya masih sombong, kayak GTX 750 Ti, bahkan GTX 1050 Ti, yang mana kemampuan kedua VGA tersebut jauh di bawah RX 6400 ini. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming irit daya dari AMD Radeon RX 6400. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.